warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Dea Putri Selsia, mahasiswa keperawatan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan jiwa, saya akan menjelaskan tentang konsep isolasi sosial. Adapun pengertian dari isolasi sosial adalah keadaan di mana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Adapun pengertian lainnya dari isolasi sosial merupakan suatu gangguan interpersonal yang terjadi akibat adanya kepribadian tidak fleksibel, menimbulkan perilaku maladaptif dan mengganggu fungsi seseorang dalam hubungan sosial. Dari dua pengertian yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa isolasi sosial merupakan keadaan seseorang yang mengalami penurunan bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain karena mungkin merasa ditolak, kesepian, dan tidak mampu menjalin hubungan yang baik antar sesama. Adapun penyebab dari terjadinya isolasi sosial itu sendiri dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor predisposisi dan yang kedua ada faktor presipitasi. Untuk faktor predisposisi sendiri terdiri dari faktor tumbuh kembang, faktor komunikasi dalam keluarga, faktor sosial budaya, dan faktor biologis. Faktor tumbuh kembang dapat mempengaruhi karena pada setiap individu memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi agar tidak terjadi gangguan dalam hubungan sosial. Apabila tugas-tugas dalam setiap perkembangan tidak terpenuhi, maka akan menghambat fase perkembangan sosial selanjutnya. Nah, untuk tugas perkembangan terdapat dalam tabel di samping. Bisa dilihat ada beberapa tugas perkembangan yang harus dilalui mulai dari masa bayi sampai masa dewasa tua. Faktor komunikasi dalam keluarga juga sangat berpengaruh. Gangguan komunikasi dalam keluarga merupakan faktor pendukung untuk terjadinya gangguan hubungan sosial, seperti adanya komunikasi yang tidak jelas atau double bind, yaitu suatu keadaan di mana individu menerima pesan yang saling bertentangan dalam waktu bersamaan, dan ekspresi emosi yang tinggi di setiap berkomunikasi. Selanjutnya, untuk faktor presipitasi yang dapat mempengaruhi isolasi sosial seperti stresor sosial budaya dan stresor psikologi. Stresor psikologi tersebut merupakan tingkat kecemasan berat yang berkepanjangan terjadi bersamaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengatasinya. Contohnya seperti tuntutan untuk berpisah dengan orang dekat atau kegagalan orang lain untuk memenuhi kebutuhan ketergantungan dapat menimbulkan kecemasan tingkat tinggi. Selanjutnya, patopsikologi atau gangguan psikologi yang dapat mempengaruhi isolasi sosial seperti perasaan tidak berharga, latar belakang yang penuh dengan permasalahan, ketegangan, kekecewaan, dan kecemasan. Dari perasaan tidak berharga tersebut, seseorang merasa tidak percaya diri untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga lebih tenang untuk mengurung diri di rumah. Adapun manifestasi klinis atau tanda dan gejala yang terdapat dalam individu yang mengalami masalah isolasi sosial, terdapat dua gejala, yaitu gejala subjek dan gejala objek. Untuk gejala subjek merupakan gejala yang didapat dari hasil ungkapan individu, seperti menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain, merasa tidak aman berada dengan orang. Klien mengatakan hubungan yang tidak berarti dengan orang lain, merasa bosan dan lambat menghabiskan waktu, mengaku tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Klien juga merasa tidak berguna. Adapun gejala objektif merupakan gejala yang dapat dilihat dari individu tersebut, seperti banyak diam dan tidak mau bicara, tidak mengikuti kegiatan, menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang yang terdekat, tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal, kontak mata kurang spontan, apatis, ekspresi wajah kurang berseri, tidak atau kurang sadar terhadap lingkungan sekitar, dan aktivitas menurun. Isolasi sosial tidak diatasi dengan baik akan berdampak buruk yang dapat menyebabkan komplikasi seperti resiko gangguan persepsi sensori, penurunan aktivitas sehingga dapat menyebabkan defisit perawatan diri. Untuk mengatasi individu yang telah mengalami isolasi sosial dapat dilakukan terapi psikososial, terapi aktivitas kelompok, terapi okupasi, terapi rehabilitasi dan program intervensi keluarga, serta terapi psikoreligius. Dalam terapi psikososial memberikan perasaan yang aman dan tenang, bersifat empati, menerima klien apa adanya, memotivasi klien untuk dapat mengungkapkan perasaannya secara verbal, bersikap ramah, sopan, dan jujur. Untuk terapi individual adalah metode yang menimbulkan perubahan pada individu dengan cara mengkaji perasaan, sikap, cara berpikir, dan perilakunya. Sedangkan untuk terapi aktivitas kelompok merupakan suatu rangkaian kegiatan kelompok di mana klien dengan masalah isolasi sosial akan dibantu untuk melakukan sosialisasi dengan individu yang ada di sekitarnya. Sosialisasi dapat pula
lakukan secara bertahap dari interpersonal, kelompok, dan massa. Adapun terapi okupasi dengan tujuan untuk mengarahkan partisipasi seseorang dalam melaksanakan aktivitas atau tugas yang sengaja dipilih dengan maksud untuk memperbaiki, memperkuat, meningkatkan harga diri seseorang dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Contoh terapi okupasi yang bisa dilakukan adalah terapi berkebun, kelas bernyanyi, dan terapi membuat kerajinan tangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan klien dalam keterampilan dan bersosialisasi. Yang terakhir adalah terapi psikoreligius. Terapi keagamaan pada kasus-kasus gangguan jiwa ternyata juga banyak manfaat. Karena dengan kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, maka secara tidak langsung kita menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi masalah yang menimpa kita. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang konsep isolasi sosial. Pada kesempatan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan isolasi sosial. Nantikan video berikutnya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.